Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDK Al Jambi, alhamdulillah MDK Al Jambi ini kedatangan tamu istimewa, masya Allah, pedagang sukses, anak muda yang dekat dengan agama. Katanya beritanya jual agama. Dia lihat jual agamanya seperti apa sih? Dia adalah Mas Okta Wirawan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Okta, ini Anda tadi baru saja dapat kabar dari anak, katanya ada pedagang jualan agama. Ini katanya antum ya. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Dan jualan agama laku ternyata, alhamdulillah. Nah, harus dong ya kan. Orang jual maksiat aja laku kan. Nah, gimana tuh Abang? Sampai netizen tuh ngomong atau masyarakat ngomong jual agama, maksudnya apa? Iya, jadi barusan pun juga ada komen tuh, Ustaz. Katanya ini kenapa syarat diterimanya harus sholat 5 waktu, nggak boleh ngerokok. Oh iya dong. Jadi diskriminatif dong. Nah, Enggak, itu kerjaan gue dulu waktu itu. Masya Allah. Ini pas banget ini. Jadi syarat kami awalnya itu. Jadi mereka yang non muslim, ya mereka pasti akan anggap ini diskriminatif. Yang kedua, kami kalau sudah mereka janji dan mereka sholat 5 waktu, ketahuan nggak sholat 5 waktu, itu langsung dipecat, nggak ada SP. Masya Allah. Ya, terus kemudian Senin dan Jumat itu kan kita ada kajian subuh, jadi setiap outlet itu ada ustadz-ustadz yang datang ke outlet-outlet kami. Nah, itu juga sama, mereka yang nggak ikut ngaji juga kita Langsung? Jadi, ya, Langsung? tapi mereka datang kita kasih reward. Jadi mereka yang datang rutin kita kasih beras 20 kilo. Masya Jadi Allah. Ada motivasi ya? Motivasi, karena kita ngelihat kenapa kami datangin ustadz-ustadz. Ya karena banyak yang komentar jual agama, apa-apa kok bawa agama. Nah itu kan sebenarnya sindiran buat kami. Berarti memang banyak orang Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tapi mereka awam dengan agama. Dan ternyata memang mereka itu belum tentu datang ke masjid mendengarkan ceramahnya Ustadz, ikut kajian dan lain-lain. Artinya itulah yang kita coba membawa Ustadznya untuk ke dalam outlet. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik. Keren ini saudara. Masya Allah, kalau ini semua pedagang muslim, biarin aja mereka ngomong kayak apa. Dan kita memang harus ya, agama ini kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Ini kan ada Qur'annya itu ya. Mungkin ketika kita ingin ibadah, ingin usaha kita tidak pernah rugi, kan Quran sudah kasih tahu. Bicara tentang tabur. Nah, itu dia. Kan kita harus tahu tuh, innal ladzina yatluna kitabullah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarzuna tijaratan. Ini yang dilakukan oleh beliau. Jadi nggak usah ragu-ragu, dan ana yakinkan pula antum ke depan nggak usah ragu untuk ngomong kafir. Ya, jadi nggak usah ragu, karena kafir itu bahasa yang sangat lembut. Kalau non muslim kita sudah menghukumi, gitu kan? Nah ini ngasih tahu nih agama. Jadi kafir itu lembut, karena dia tidak cocok dan tidak mau ngikutin Rasulullah. Ya, jadi insya Allah Mas Okta nanti ke depan nggak usah ragu-ragu ngomong kafir. Kita sudah jual agama kok, ya. Agama kita lembut kok, tidak menghukumi. Karena kalau non muslim itu tanpa sadar tidak selamat. Kan bisa aja dia pas kenal sama antum, dengerin antum kafir gitu kan. Kafir, kata Allah Fir'aun itu rajanya. Nah, jadi kan orang yang zolim gitu kan. Padahal enggak, mungkin dia kafir karena belum tahu. Nah, lihat antum jualan ayam ini yang masya Allah kan, mereka suka kan. Nah, ada ustadznya, ada ini, mungkin bisa dirubah. Alhamdulillah. Iya kan? Nah, kira-kira kalau kita ingin bermitra, masyarakat ingin bermitra dengan antum itu gunakan akad apa itu? Jadi kita sekarang ada dua. Tipikal, ada yang memang outletnya kami buka sendiri dengan modalnya kami. Yang kedua, kita kerjasama kemitraan. Oh, ada kemitraan. Ada kemitraan. Nah, kemitraan ini ada dua juga, Ustaz. Ada yang kemitraan mandiri. Maksudnya? Yang satu outlet itu satu mitra, satu investor. Ada yang patungan, tapi patungan ini pun juga ke kami sih tetap sebenarnya satu, karena di bawahnya WRS Management. Jadi ada perusahaan khusus yang mengelola mitra-mitra yang mau bergabung untuk patungan. Oh, jadi satu gitu ya? Atau satu ini ya? Satu-satu. Ini akadnya? Akadnya sama mereka, jadi pengelolaannya kita kelolakan. Jadi mereka hanya investor, terus kemudian kita yang kelolakan. Dan kami akad mudarobah dong kalau gitu ya? Akad mudarobah ya, kami dikasih ujroh upah 30% dari keuntungannya. Kok ujroh? Harusnya nisbah itu, karena ini akad bagi hasil ini kalau bahasa masyarakatnya.
bagi hasil. Karena antum pengelola, nggak ngeluarin duit 0 rupiah, ya kan? Tapi antum punya keahlian. Nah dia investor 100%. Nah itu ada nggak pernyataan siap ruginya? Siapanya? Mereka siap rugi. Iya. Investor 100% siap rugi. Nah, Masya Allah, mantap. Iya. Nah, ini yang benar. Karena banyak orang akadnya mudharabah, tapi pernyataan siap rugi nggak ada. Ini adalah, ternyata ini adalah terkena riba juga. Karena akad mudharabah itu harus siap rugi. Al-kharaj bid-dhaman itu. Jadi kalau kita murabahah, harus siap ada risiko. Antum sudah pas itu. Nah, jadi bisa dikembangkan dan ajak masyarakat lain. Jadi kita dengar, ada hutang nggak? Alhamdulillah nggak ada hutang. Nggak ada hutang, Masya Allah. Jadi kalau mau mengembangkan, ke bank syariah nggak? Belum, Ustaz. Sekarang masih dengan. Kenapa nggak ke bank syariah? Karena kita belum butuh pinjamannya. Kita nggak boleh pinjam. Iya. Nah, kerjasamanya pun juga enggak. Jadi sekarang justru kami PR-nya adalah untuk mengakuisisi lokasi-lokasi yang sebenarnya dananya sudah ready. Nah, Masya Allah. Jadi dana ready bisa kembangkan lain. Antum untuk kembangkan, ajak bank syariah. Insya Allah. Modalnya bank syariah. Yeah. Siap untung, siap rugi. Iya, mitranya harus syariah. Mitranya bisa dengan bank syariah. Jadi mitranya ke bank syariah. Antum juga boleh. Yeah. Bukan hutang. Jadi ke bank syariah itu bukan hutang. Jadi kalau pengusaha bukan hutang nih, dikasih tahu Mas Okta nih, biar deket sama bank syariah. Oh, masa pengusaha muslim jauh dengan bank syariah, mau sendirian, ajak bank syariahnya. Karena modal-modalnya jangan diambil oleh orang kafir. Gitu, biar ke bank syariah. Jadi bank syariah kebuka ya, deketin. Kalau mau tahu hubungin gue. Iya. Jadi jangan coba-coba lagi, kita nih banyak pengusaha muslim yang Masya Allah sudah dekat dengan dengan transaksi syariah, itu modalnya nggak sebanyak loh, nggak seperti kita buka konven, ya buka bank transaksi saya berapa tadi? Bisa 1,5 sampai 3 miliar per tahun. Kecil, ya. Kecil. Untuk transaksi syariah itu butuh 5 triliun. 5 T. Ada tingkatan itu. Apa tahu? Yang pertama ta'aruf, harus kenal. Yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun, yang keempat takaful, yang kelima tahalul, kolaborasi. Itu. Jadi kalau mau kerjasama sama Mas Okta butuh 5 T, bukan 1,5 M. Gimana? Masya Allah, insya Allah. Nah, mudah-mudahan antum pas hadir di sini tadi, apa yang antum dapatkan sama ibu atau istri antum, apa yang antum rasakan ketika hadir di tempat AMDK Agam ini, panas, dingin, aku ruangnya panas banget gini. Masya Allah, banyak tercerahkan ya, Masya Allah. Jadi intinya dalam agama itu memang harus kafah. Bahkan 1 rupiah pun riba itu juga pasti akan mempengaruhi. Ya, Masya Allah. Jadi itu dapatnya ya. Jadi 1 rupiah itu akan berpengaruh karena riba adalah rayuan iblis berujung azab. Ya, antum boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi jadi untuk kolaborasi memang kita harus dengan bank syariah itu ya, buat memperkuat perekonomian umat gitu ya. Nah. Jadi jangan ragu, antum jangan sampai merasa gue mampu sendirian, jangan. Karena kita butuh yang tadi itu ta'awun tadi, tolong menolong. Antum sudah punya masa, ajak supaya orang datang ke bank syariah. Nah, kesempatan antum ngasih tahu bank syariah. Kalau akad murabah dapat barang, nggak boleh dapat uang. Gitu. Jangan beli emas secara cicilan. Antum bisa ngomong. Kalau mau beli emas investasi itu kontan. Gitu. Hutangnya untuk makan. Nah, ketika antum yang ngomong, orang dengar. Biar bank syariah nggak jualan emas, biar keproduktif gitu loh. Jadi hutang itu syariat tapi hanya untuk makan. Nah, itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Jadi bukan nggak boleh hutang boleh, tapi untuk makan, bukan untuk investasi. Bukan buat beli emas, apalagi haji. Apalagi haji. Haji nggak boleh utang. Haji nggak boleh utang. Iya, Masya Allah. Ini kalau dia mau, iya kan? Siap. Sudah tahu siap? Apa, Bang Mas Okta? Siap? Siap dong. Apa itu? Panjang tapi nggak tahu. Siap adalah syariat Islam, Al-Quran, pedomannya. Itu ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan sahabat AMDK. Seorang Okta Wirawan ini luar biasa, dia menjual agama lewat dagangannya. Buat netizen yang ngomong,
Justru ustadz-ustadz didatengin ke outlet-outletnya. Jadi menjawab keraguan umat ini bahwa kita bukan jualan agama, tapi berdagang dengan mengikuti syariat agama. Bukan gitu? Masya Allah. Semoga pertemuan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dekatlah kepada Allah, takut dengan azab Allah. Karena begitu banyak saat ini mereka yang berdagang itu kadang-kadang lupa dengan syariat agama Allah. Akidahnya benar, ibadahnya benar, ketika muamalah nggak berani benar. Ya nggak berani benar ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang kafah ketika kita berani meninggalkan transaksi riba. Jazakallah khair Mas Okta atas kehadirannya di rumah MIK Al-Jambi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan keberkahan kita dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.